Halo, saya Alex Umar Rosli Syaroni dengan NIM 141-2300-186. Kali ini kita akan membahas pengenalan prompt dan interface CLI dari router Cisco. Pertama, kita klik router 181-nya dan terlihat jelas stick dari router tersebut. Nah, sebelum mengkonfigurasi, saya akan mengaktifkan saklar on-off pada saklarnya. Nah, eh, kita klik tab CLI. Nah, di situ terlihat jelas proses pemutaran file atau yang biasa disebut decompressing image. Nah, karena baru dinyalakan, tidak ada konfigurasi dan kosong, kita ketik no, lalu enter. Nah, inilah tampilan awal dari command line interface router Cisco. Untuk masuk ke dalam modus yang pertama, atau yang dikenal dengan from user execute, cukup tekan enter. Di sini terlihat jelas lambang lebih besar. Kita bisa berpindah antara 4 mode atau 4 kondisi dari konfigurasi CLI dengan mengetik perintah. Misal, dari user execute ke privilege execute mode, saya ketik enable. Beberapa perintah yang tidak bisa di user execute akan aktif di privilege execute. Untuk masuk ke dalam modus konfigurasi, kita ketik configure terminal. Nah, untuk mundur kembali, kita ketik exit. Kalau kita kembali dari privilege execute, saya ketik disable. Nah, kita masuk lagi ke configure terminal. Dari sini bisa masuk lagi ke modus yang lebih dalam, misal ke modus configuration interface dengan cara mengetikkan interface pas Ethernet 00. Nah, kita sudah masuk ke specific configuration. Pembahasan tentang configuration interface tidak akan dibahas di sini, maka saya akan keluar dengan mengetik exit. Exit lagi. Lalu muncul privilege execute. iOS juga mendukung auto completion. Contohnya, saya ingin memunculkan versi iOS yang bersangkutan dengan mengetikkan show var. Lalu saya pencet tab, lalu dia akan melengkapi. Karena kemungkinan dari var hanya version, maka dia menambahkan version. Show version di sini menampilkan versi dari iOS yang bersangkutan. Karena halamannya banyak, kita bisa tekan tombol enter untuk berbaris atau tekan spasi untuk per halaman. Contoh berikutnya lagi, show run. Lalu tekan tab. Nah, lalu dia akan melengkapi show run dengan running config. Lalu contoh lain, saya hanya mengetikkan S. Karena saya lupa perintah selanjutnya, saya ketikkan tanda tanya. Nah, ternyata perintah yang dimulai dari S ada 3, yaitu setup, show, dan SSH. Karena saya mau show, lalu spasi lagi, akan langsung menampilkan show apa yang didukung dari execute. Lalu di sini, selain menggunakan tanda tanya dan tab, kita bisa juga menggunakan singkatan, misalnya SHRU. Sama saja efeknya dengan show running config, tapi menggunakan singkatan tidak disarankan, kecuali sudah terbiasa menggunakan CLI. Sini ada bantuan dari tanda tanya. Contohnya, saya ingin mengatur waktu, perintah yang saya ketikkan adalah clock. Nah, ternyata incomplete command. Lalu saya tambahkan dengan tanda tanya untuk melihat apa saja kemungkinan dari clock. Tekan enter. Nah, ternyata hanya ada set. Di sampingnya adalah penjelasan atau keterangan. Lalu saya mencoba mengetikkan clock set dengan tanggal. Nah, clock set coba. Ternyata incomplete command.
Saya tanya lagi. Nah, dia di sini memerlukan host minute second current time. Nah, saya coba ketikkan 10 9. Wah, ternyata invalid input detected karena itu salah. Saya ketikkan lagi clock set 10 59. Ini complete comment lagi. Saya tanya kenapa? Ternyata kurang day of the month of the year. Artinya kita tambahkan tanggalnya. Kita masukkan tanggalnya. Ternyata incomplete comment lagi. Coba saya ketikkan kurang tahunnya 2015. Nah, di sini sudah diatur tanggalnya. Demikian pembahasan prompt pada iOS, bagaimana berpindah antar mode, fitur auto completion, context sensitive health, dan error message. Semoga berguna. Terima kasih.